Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Prasetyo akan mengulas sedikit tentang pengembangan inovasi kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum kita masuk dalam mengetahui tentang pengertian Merdeka Belajar, kita harus mengetahui apa itu Merdeka Belajar. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa dapat memilih pelajaran yang diminatinya tersendiri. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu agar siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa menyumbangkan karya yang paling baik terhadap bangsa dan negara. Mengapa kurikulum Merdeka Belajar itu ditetapkan? Yaitu untuk mengatasi atau memitigasi ketertinggalan pelajaran pada masa pandemi COVID-19. Apakah kurikulum sebelumnya pada masa pandemi 19 itu kurang efektif dalam melakukan pembelajaran? Maka dari itu, untuk saat ini kurikulum 2013 dapat digunakan sebelum sekolah bersiap-siap untuk menerapkan kurikulum baru ini, yaitu Merdeka Belajar. Perbedaan antara kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 2013 yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, dalam kurikulum 2013 itu ada dua kompetensi dasar. Ada dua kompetensi. Yang pertama kompetensi dasar dan yang kedua kompetensi inti. Kompetensi dasar ini dikelompokkan pada 4 kompetensi inti. Salah satunya yaitu yang pertama terhadap sikap. Yang kedua sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dasar ini dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai kompetensi inti yang diorganisasikan per tahun. Kompetensi dasar pada kompetensi 1, kompetensi inti. Kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama, budi pekerti, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan kurikulum merdeka yaitu pencapaiannya pembelajaran yang disusun per fase, dan capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai penguatan dan meningkatkan kompetensi SMA sederajat terdiri dari 2 fase. Yang pertama setara kelas 10 SMA dan fase yang kedua setara dengan kelas 11 dan 12. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Denny Prasetyo, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.